Apakah selama ini kamu sering berolahraga, misalnya seperti jogging atau mungkin bersepeda? Nah, pada saat berolahraga tentunya akan menghasilkan keringat sebagai bentuk ekresi. Ekresi merupakan contoh proses dari metabolisme. Lalu, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta perubahannya. Lalu, untuk apa metabolisme itu? Metabolisme sangat penting bagi tubuh karena tujuan utama dari metabolisme adalah 1. Mengkonversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. 2. Mengkonversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat. 3. Mengemulsi limbah metabolisme. Metabolisme dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah anabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksogenik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua ada katabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Namun, katabolisme sendiri juga tidak selalu menghasilkan energi. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Sekarang mari kita bahas perbedaan dari anabolisme dan katabolisme. Perbedaan dari anabolisme dan katabolisme ini terletak pada prosesnya, di mana katabolisme itu menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme itu pembentukan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Selain itu, katabolisme juga menghasilkan energi, sedangkan anabolisme membutuhkan energi. Metabolisme dapat dilakukan oleh sel berkat adanya enzim. Nah, enzim ini adalah suatu protein yang dapat mempercepat reaksi kimia. Disebut juga sebagai katalis. Suatu jenis enzim akan mengkatalisis reaksi yang spesifik, yang mekanismenya mirip dengan suatu kunci dengan lubang kuncinya. Untuk meningkatkan metabolisme tubuh dapat dilakukan dengan berolahraga, misalnya seperti berlari. Pembakaran kalori yang terjadi ketika berolahraga akan menciptakan metabolisme tubuh yang lebih baik demi memenuhi keperluan kalori atau energi. Selain itu, pembakaran kalori pun sangat berperan dalam pembentukan massa otot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang respirasi seluler. Apa sih respirasi seluler itu? Pada dasarnya, respirasi seluler adalah pemecahan molekul sederhana seperti karbohidrat, lemak, asam amino, penyusun protein, dan menghasilkan energi. Glukosa merupakan karbohidrat sederhana dan sumber yang lebih disukai untuk jalur respirasi seluler. Ada 4 tahap utama di dalam jalur respirasi seluler. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis membutuhkan pembuatan oksigen yang disebut aerobik. Selama proses glikolisis,
molekul glukosa yang memiliki 6 karbon melewati serangkaian langkah-langkah yang menyebabkan molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul pirufat. Masing-masing molekul pirufat ini memiliki 3 karbon. Jadi 6 karbon glukosa menjadi 3 karbon pirufat. Selama glikolisis, 2 molekul ATP diinvestasikan dan 4 molekul ATP diproduksi. Jadi keuntungan bersih 2 ATP. Hal penting lainnya yaitu selama glikolisis, 2 molekul NADH diproduksi dan molekul ini akan digunakan dalam proses selanjutnya. Yang kedua, tahap peralihan atau perantara. Dengan oksigen yang tersedia, pirufat akan memasuki mitokondria yang merupakan organel di dalam sel. Di sini, pirufat diubah menjadi asetil CoA2, lebih banyak molekul NADH diproduksi dan molekul karbon dioksida CO2 dilepaskan. Yang ketiga, siklus asam sitrat. Dalam siklus asam sitrat, asetil CoA mengalami beberapa kali proses langkah-langkah yang mengarah ke produksi 1 molekul ATP, 3 molekul NADH, dan 1 molekul FADH2. Juga pelepasan 2 lebih banyak molekul karbon dioksida. Perlu diingat dimulai dengan 2 molekul asetil CoA. Jadi, siklus asam sitrat harus terjadi 2 kali yang memberikan total 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan total 4 molekul karbon dioksida dilepaskan. Dan yang terakhir, rantai transport elektron. Disinilah produksi ATP yang paling banyak terjadi. Di sini NADH dan FADH2 melepaskan elektron, yang setelah seri langkah-langkah mengarah pada produksi 32 hingga 34 molekul ATP. Jadi, secara teori, kami memiliki 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus asam sitrat, dan 34 dari elektron rantai transportasi, dengan total 38 ATP yang diproduksi. Namun, jumlah sebenarnya diperkirakan antara 28 dan 30. Karena beberapa proses di sepanjang jalur perlu menggunakan ATP untuk menyelesaikan fungsinya. Dan jalur respirasi sel telah selesai.